Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, jumpa lagi. Di sini kita akan bahas Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah, si penakluk Persia dan Romawi. Khalid bin Walid adalah panglima perang yang tidak pernah kalah di setiap peperangan sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam, senantiasa menang dan menjadi panglima perang dan lawan yang paling ditakuti lawan. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi di Jazirah Arab Mekah. Khalid bin Walid adalah salah satu sahabat Nabi dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy. Bani Makhzum inilah yang bertanggung jawab untuk urusan pertempuran suku Quraisy, sehingga banyak dari bagian mereka memimpin perang Quraisy. Ayah Khalid bernama Walid bin Al-Mughirah yang disegani di Bani Makhzum, yang merupakan pemimpin di Bani Makhzum. Ibunya bernama Lubasa As-Saghirah. Khalid dulunya sebelum masuk Islam adalah salah satu orang yang paling membenci Islam. Sejak kecil dia diajari menunggangi kuda, selain itu diajari menggunakan senjata diantaranya tombak, gusur, dan pedang. Ia mahir menggunakan pedang sambil berkuda. Karena kehebatannya itu ia dijuluki oleh Rasulullah langsung sebagai Syaifullah Al-Mansur atau pedang Allah yang terhunus. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, salah satu hobinya adalah bergulat. Salah satu lawannya adalah Umar bin Khattab, yang merupakan sepupunya dari pihak ibu. Saat besar terjadilah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada 625 Masehi. Perang Uhud adalah perang pertama yang dipimpin oleh Khalid saat menjadi kafir Quraisy. Saat melawan pasukan muslimin, pada awal pertempuran pasukan Islam sempat memimpin dalam perang, namun karena kelalaian yang terjadi, Khalid pun memanfaatkan situasi dengan membuat strategi. Akhirnya Perang Uhud dimenangkan oleh kafir Quraisy. Setelah perang itu terjadi, Khalid bin Walid bimbang dan ragu karena kekaguman terhadap Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Di tengah keraguan itu, saudara Khalid yang duluan masuk Islam mengirim surat yang berisi pesan dari Rasulullah. Isi pesan tersebut berisi undangan dari Rasulullah untuk datang ke Madinah serta kekaguman Rasulullah pada Khalid saat Perang Uhud, hingga akhirnya di tengah kebimbangannya ia pun memenuhi undangan dan akan menyatakan keislamannya. Lalu setelah Khalid bin Walid masuk Islam, terjadilah Perang Mu'tah pada bulan Jumadil Awal di tahun 8 Hijriah melawan pasukan Kaisar Bizantium Romawi di Syam. Setelah masa perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian perdamaian kaum muslimin dan Quraisy, umat Islam dapat kesempatan menyebarkan Islam keluar Madinah. Lalu Rasulullah mendapat kesempatan mengirim surat kepada pemimpin di Syam yang belum mengenal Islam. Rasulullah mengirim surat kepada salah satu pemimpin Kekaisaran Bizantium Romawi. Di dalam surat tersebut terdapat prinsip Islam dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka menolak dan membunuh salah satu utusan Rasulullah yang diutus untuk mengirim surat. Mendengar kabar itu, Rasulullah meminta pertanggungjawaban dan dalam pasukan ekspedisi serta menawarkan kembali perdamaian dan mengajak mereka mengenal Islam. Dalam pasukan tersebut terdapat Khalid bin Walid sebagai prajurit pasukan. Kemudian Rasulullah menunjuk Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha menjadi panglima. Dalam perjalanan menuju negeri Syam, mereka mendengar jumlah pasukan lawan, yaitu berjumlah 200,000 pasukan. Mendengar jumlah pasukan tersebut, salah satu pemimpin pasukan yang ditunjuk oleh Rasulullah ragu dan bimbang dikarenakan pasukan muslimin hanya 3.000 untuk melawan pasukan Romawi yang berbanding sangat besar dengan pasukan muslimin. Ia ingin meminta bantuan dari Rasulullah, tapi salah satu dari ketiga pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah tersebut menolak untuk meminta bala bantuan karena keteguhan hatinya untuk menegakkan agama Islam dan tidak takut oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang pun telah dimulai, namun satu persatu panglima perang kaum muslimin syahid dalam pertempuran. Lalu kemudian akhirnya mereka menunjuk Khalid bin Walid. Awalnya ia menolak karena ia merasa belum pantas dan baru bergabung ke pasukan muslimin. Lalu akhirnya ia pun mau memimpin pasukan muslimin dan berhasil memundurkan pasukan Bizantium Romawi. Pada malam hari ia membuat strategi untuk memenangkan kaum muslimin. Pada saat matahari terbit, ia menerapkan strategi untuk membuat Romawi ragu akan jumlahnya yang perlahan kurang dari pasukan muslimin dengan mengira pasukan muslimin mendapat bala bantuan. Padahal itu adalah strategi Khalid bin Walid karena khawatir pasukan Romawi mundur dari medan perang, dan pasukan muslimin pun akhirnya kembali ke Madinah dan mengabarkan kesyahidan ketiga panglima perang tersebut.
Sejak saat itulah Rasulullah menjulukinya sebagai pedang Allah yang terhunus. Dalam kisah ini kita mengambil hikmahnya bahwasanya tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah, Sang Pencipta alam beserta seisinya dan Raja manusia. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk teguh pendirian dalam menjaga entitas Islam sebagai agama yang mulia.